Zaman dahulu ada pemahaman teologi di dalam sejarah Islam namanya Qadiriyah, dan Nabi pernah mengatakan Qadiriyah majus hadhil ummah, Qadiriyah majusinya umat ini. Kenapa Nabi katakan Qadiriyah majusi umat ini? Karena mereka beranggapan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu bukan karena kekuasaannya Allah. Jadi makhluk yang berkuasa, bukan Allah. Namanya Qadiriyah. Jika orang mendapatkan kekayaan, harta yang berlimpah, maka dia akan katakan ini semua berkat usaha saya, bukan dari Allah. Allah hanya ciptakan, selesai di situ, lepas tangan. Ketika orang mendapatkan ilmu, dia belajar secara sungguh-sungguh, menjadi orang yang berilmu, maka dia akan katakan saya telah mendapatkan ilmu atas usaha saya, atas kesungguhan saya, tidak melibatkan Allah. Allah tidak menetapkan. Jadi segala sesuatu dinisbatkan kepada hasil usaha makhluk dirinya. Ini namanya Qadiriyah. Dan Nabi katakan Qadiriyah majus hadhil ummah. Qadiriyah adalah majusi daripada umat ini, kata Rasulullah SAW. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan aturan kalau membahas tentang takdir, disuruh kita tidak membahas terlalu dalam, karena itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Idza dzukiral qadar fa'amsiku, apabila diceritakan takdir fa'amsiku, maka tahanlah diri kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan al-qadarun bahrun amik. Takdir itu seperti lautan yang dalam, fala talujhu, jangan kalian selami lautan tersebut. Wa tariqun muslimun, dan takdir itu adalah jalan yang gelap, fala taslukhu, jangan kalian lewati jalan tersebut. Wa sirrun min asrarillah, dan takdir itu adalah rahasia daripada rahasia-rahasianya Allah, fala tukallafu, jangan memaksa diri mencari tahu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup diimani, tidak perlu dipikirkan. Cukup diimani, tidak perlu dipikirkan. Kita jalani hidup sesuai konteks realita kehidupan. Allah sudah menciptakan sesuai hukum. Allah ciptakan api, hukumnya membakar. Punya akal, jangan letakkan tangan di atas api, nanti terbakar. Nanti konteksnya, api kan makhluknya Allah. Api tidak punya kekuatan. Memang benar api tidak punya kekuatan, tapi Allah yang menciptakan api memberikan kekuatan membakar. Allah ciptakan api, dan Allah yang memberikan api memiliki kekuatan membakar. Tapi hakikatnya api tidak bisa membakar kalau bukan izinnya Allah. Tapi Allah yang menyatakan sunnatullah tabdilah, la tajidu fi sunnatillah tabdila. Kalian tidak akan temukan hukum yang Allah tetapkan, hukum dasar, hukum kausalitas itu berubah, kata Allah Ta'ala, kecuali dengan izinnya Allah juga. Maka izinnya Allah ini bagian dari takdir, hukum yang zahir. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bis-sarair. Kita hukum sesuai hukum zahir, adapun yang rahasia yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ingin menunjukkan kasus di mana api yang ketika Allah ciptakan api, Allah memberikan api memiliki kekuatan membakar. Suatu saat Allah dengan izinnya mampu membuat api tidak bisa membakar. Kasusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, apa yang terjadi? Allah nyatakan kepada api, ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Kenapa yang dipilih sifat dingin? Karena Allah Ta'ala ingin menunjukkan hakikat hukum kausalitas, sabab-musabab itu hakikatnya dari musabab, bukan dari sebab. Ini pemahaman akidah para asfiya, para ahli mutakallimun. Sebab
tidak menyebabkan sesuatu kecuali dengan izin musabbab. Yang menyebabkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifatnya kontradiktif. Api yang telah Allah ciptakan memiliki sifat membakar, Allah mampu merubah menjadi lawan dari sifat api, yaitu dingin. Maka Nabi Ibrahim di dalam api kedinginan. Nabi Ibrahim di dalam api kedinginan. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, disebutkan di dalam tafsir Quranil Azim yang disusun oleh Al-Imam Abu Fida Ismail bin Umar bin Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Ibnu Abbas mengatakan, seandainya Allah tidak menyatakan api selamat, tidak ada kata selamat setelah kata dingin, maka Nabi Ibrahim akan meninggal di dalam api kedinginan. Tapi Allah tambah dengan kata wasalama, selamat, sehingga Nabi Ibrahim pun aman, tidak mudarat di dalam api. Pun dasar. Wala yardul qadara illa du'a. Nabi katakan tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Sedangkan dalam Al-Quran Allah sebutkan, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya yamhullah ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah mampu menghapus apapun yang Allah kehendaki, dan di sisinya ada umul kitab. Umul kitab disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi dalam tafsir beliau yang lahir tahun 600 Hijriah, meninggal 670 Hijriah di Andalusia. Jami'ul Ahkam nama kitabnya, itu menyebutkan makna umul kitab di sini adalah kitab yang menulis qada dan takdir makhluk. Sudah ada 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan alam semesta. Innallaha kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah mencatat ketetapan seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan 7 lapis langit dan bumi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini terdata, tertulis di dalam Ummul Kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar itu pena yang menulis tentang ketetapan Allah Ta'ala di Lauhul Mahfuz. Nabi mendengar langsung bunyi pena tersebut. Sorirul kalam, kata Nabi, saya mendengar sorirul kalam fil Lauhul Mahfuz ketika peristiwa Mi'raj. Saya mendengar goresan-goresan pena di Lauhul Mahfuz. Kata Imam Qurtubi, ini pena yang pertama Allah ciptakan. Makanya Imam Qurtubi menafsirkan di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia Allah yang mengajarkan dengan pena. Pena di sini Imam Qurtubi menafsirkan yang pertama pena yang ada di Lauhul Mahfuz. Kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya Jami'ul Ahkam. Jadi takdir, doa, Nabi katakan doa yang mampu merubah takdir. Hakikatnya Al-Quran menyatakan Allah kehendaki, Allah hapus. Dan jika Allah tetapkan, tidak akan terhapus. Di sisi Allah ada umul kitab. Qadha nggak bisa dirubah. Qadha itu ilmunya Allah. Allah dengan ilmunya mengetahui. Tapi takdir, ketika Nabi katakan doa merubah takdir, maka doa itu adalah takdirnya Allah. Orang bisa berdoa, Allah takdirkan kita berdoa, bukan dari kita. Orang bisa sholat, Allah takdirkan kita sholat, bukan dari kita. Jadi seluruh yang dilakukan bagian daripada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah menunjukkan kekuasaan mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Tapi berbeda dengan paham yang lainnya muncul juga di masa-masa awal Islam, Jabariyah. Kalau tadi Qadiriyah, ini lawan dari Qadiriyah namanya Jabariyah. Jabariyah itu meninggalkan ikhtiar, meninggalkan sebab, tawakal 100% tanpa ada ikhtiar. Ini juga menyimpang. Mau kaya, mau sukses duniawi, tapi malas-malasan, kemudian mengatakan kalau sudah dikasih jatah kaya pasti kaya. Ya sampai meninggal gak akan kaya, tidur terus. Ini Jabariyah, meninggalkan tawakal,
meninggalkan ikhtiar. Sehingga Sayyidah Maryam ketika ingin makan kurma dalam keadaan hamil, dalam Al-Quran minta kepada Allah, bisa saja Allah kasih pada waktu itu, tapi Allah memerintahkan wa huzzi ilaihi bi jismi nakhlati tusakit alaihi rutaban janiyya. Kau mau makan wahai Maryam, goncangkanlah pohon korma tersebut. Maka digoncangkan oleh Sayyidah Maryam. Padahal Sayyidah Maryam ketika menggoncangkan pohon korma, hakikatnya tidak memberikan efek untuk menjatuhkan buah korma, karena wanita lemah dalam keadaan selesai melahirkan Nabi Isa. Dalam tafsir Mafathul Ghaib mengatakan kejadian tersebut setelah melahirkan Nabi Isa. Wanita yang habis melahirkan itu tidak punya kekuatan, tapi tetap ketika ingin makan, Allah katakan goncangkan pohon korma wa huzi ilaiki. Ketika menggoncang, kekuatannya itu tidak bisa mendatangkan atau menjatuhkan buah korma, hanya bentuk syarat daripada ikhtiar. Jika dia goncangkan, jatuh, Allah jatuhkan pohon korma, baru dimakan. Makanya ada kitab namanya Al-Barakah fi Sa'i wal Harakah, keberkahan di dalam usaha dan di dalam gerak. Pepatah-pepatah ulama Hadramaut mengatakan al-harakah barakah, di dalam gerakan ada keberkahan. Kata ulama-ulama yang ada di Hadramaut, di dalam gerakan ada keberkahan. Al-harakah barakah.